Para sahabat, saya berbicara lagi tentang kepala desa. Dari waktu ke waktu ada sebutan bahkan tudingan yang jelek terhadap kepala desa, tentu dengan label yang berbeda-beda. Pada masa kolonial, terutama kolonial Belanda, sejumlah ilmuwan termasuk Frans Husken yang meneliti di Tayu Padi memberikan sebutan kepala desa sebagai mandor kebun. Mandor kebun itu karena ya satu menyediakan lahan untuk perkebunan kolonial, baik tebu maupun yang lain. Kemudian juga mengerahkan orang desa untuk tanam paksa di kebun itu. Jadi kepala desa tidak mengurus rakyat, tetapi harus loyal pada camat, pada bupati, pada kolonial. Dan itu dampak dari ini ya, posisi Dorpsbestuur gitu ya. Dorpsbestuur itu pemerintahan desa yang harus tunduk pada struktur supradesa. Satu mandor kebun ya. Kemudian pada masa Orde Baru ada banyak studi, termasuk studi Hans Sandloff, itu mengatakan bahwa kepala desa itu penguasa tunggal. Jadi dia bilang bahwa ini kepala desa itu secara personal itu sebagai exemplary center, sebagai pusat teladan, tapi pemerintahannya otoriter. Penguasa tunggal otoriter itu pasti lalim. Ya di masa itu memang begitu, termasuk menjual ya tanah-tanah desa dan sebagainya. Sehingga ketika masa 98 setelah Soeharto jatuh ini di mana-mana itu ada demo. Kita melakukan reformasi terhadap kepala desa yang rakus waktu itu ya, itu menjuali tanah gitu. Ada teman-teman saya misalnya di Madiun gitu ya, teman saya ya namanya Sugeng Yulianto, teman sejawat Ari Sujito. Ya, itu termasuk tokoh yang melakukan reformasi terhadap kepala desa yang tadi dituding penguasa tunggal yang rakus. Dan pada waktu itu kepala desa seperti itu karena dibuat oleh struktur kekuasaan yang otoriter dan menindas. Orde Baru ya. Nah, kemudian di zaman reformasi, terutama di era PNPM Mandiri yang begitu masif, ini peran kepala desa tidak begitu banyak. Lalu teman saya mengatakan ini pemerintahan semu, ya, karena hanya administratif begitu. Dan lalu dikatakan bahwa kepala desa tidak perlu melakukan posisi sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator. Karena itu saya mengatakan bahwa di era PNPM Mandiri itu kepala desa sebagai fasilitator proyek. Ya, ini pengaruh neoliberalisme maksudnya. Ya, jadi uang yang datang ke desa ya, itu istilahnya masuk ke dalam desa ya, melalui desa tetapi tanpa desa. Sehingga pada waktu itu banyak dikritik tahun 2007, 2008, 2009. Ini program yang memberdayakan masyarakat tapi melemahkan desa. Jadi uang yang masuk ke desa melalui desa itu masuk ke kelompok masyarakat sebenarnya, tapi tidak melalui desa. Sehingga ini tidak memunculkan pemerintah, termasuk tentu kepala desa yang dipilih oleh rakyat, tapi tidak punya kekuasaan, tidak punya otoritas.
Jadi bukan powerful tapi powerless. Kepala desa kalah dibanding dengan para fasilitator. Karena fasilitator itu punya kuasa herek-gerek gitu ya, tanda tangan maksud saya. Proposal yang dikompetisikan ke level kecamatan. Gitu. Jadi kepala desa itu hanya mengetahui, sehingga ada sejumlah kepala desa yang mengatakan sudah kalau ada proposal itu kepalanya diginikan. Setengah melek, setengah merem, terpejam. Serba susah. Kalau itu menolak tanda tangan itu berarti akan dimusuhi oleh masyarakat gitu ya. Tetapi kalau tanda tangan ya daulatnya, otoritasnya menjadi lemah. Nah, ketika muncul undang-undang desa, itu banyak ilmuwan asing yang menggunakan teori elit. Itu mengatakan bahwa undang-undang desa itu mengembalikan kuasa kepala desa yang pernah dimiliki di era Orde Baru. Jadi undang-undang desa itu menurut mereka bukan memperkuat demokrasi, melainkan memperkuat kuasa kepala desa. Wah, ini bisa diskusi panjang ini. Karena itu argumen itu ya benar sebagian kecil tapi salah sebagian besar. Karena eranya sudah berubah. Yaitu bahwa egalitarianisme itu sudah mulai tumbuh. Di era reformasi, era demokrasi itu sudah, istilah Profesor Pujo Sumedi itu sak podo-podo, setara. Itu beda sekali pada zaman Orde Baru. Dan karena teori-teori itu yang terjadi justru membenarkan subordinasi. Teknokratisasi, birokratisasi terhadap desa yang mengikuti dana desa. Jadi artinya supaya tidak terjadi elite capture atau penyerobotan elit dalam bentuk korupsi, maka diciptakan kontrol, pencegahan, ranjo yang justru hanya tujuannya menyelamatkan uang, tapi tidak mendaulatkan rakyat. Jadi itu kontradiksi itu cara pandang elit itu ya. Di satu sisi mengkritik elit itu artinya kan sebenarnya di balik itu kan maksudnya membela rakyat. Tapi enggak, karena solusinya itu kontrol dari atas, bukan mendemokrasikan desa melalui rakyat, bukan. Tetapi melakukan teknokratisasi dan birokratisasi terhadap uang yang masuk ke dalam desa. Itu ya, itu fasilitator proyek. Terus kemudian ini anggapan-anggapan baru, dan sekarang ketika kepala desa melakukan demo, melakukan gerakan, banyak tudingan-tudingan yang melakukan demoralisasi dengan sebutan tamak, rakus, serakah, memperkaya diri, pokoknya yang jahat-jahat itulah, yang jelek-jelek itu. Jadi ini sepanjang sejarah ya begitulah, serba tidak enak gitu ya. Tetapi para sahabat, yang mau saya katakan justru yang menarik itu di era Soekarno. Saya menyebut kepala desa di era Soekarno itu antara 45 sampai 65 itu melahirkan kepala desa legendaris. Mengapa legendaris? Maksudnya apa ini gitu ya? Setelah 45 itu ada euforia. Luar biasa lah, sama dengan 98-99 itu euforia. Terjadi ledakan politik ya, karena lepas dari kolonialisme. Kalau 98 lepas dari otoritarianisme. Karena ini semangat euforia politik itu luar biasa, maka pada tahun 46 itu pemerintah mengeluarkan dua undang-undang. Undang-Undang nomor 13 tahun 46 itu yang
mencabut desa perdikan, desa-desa yang punya hak istimewa gitu ya. Kalau di zaman Majapahit namanya Sima Swatantra. Ini dicabut haknya ini. Dan dulu semacam pilot project itu dimulai oleh Menteri Dalam Negeri di Banyumas. Jadi status itu jadi semua desa sama. Undang-undang satunya lagi, satu nomor berikutnya, Undang-Undang 14 tahun 46, ini berbicara tentang pemilihan kepala desa. Undang-undang itu tidak mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Berapa lama? Tidak sama sekali. Hanya menegaskan kepala desa dipilih dan yang jauh lebih penting dari undang-undang itu adalah membuka perluasan partisipasi pemilih. Ya, yaitu umur 18 tahun atau sudah nikah, sudah kawin. Itu 14 tahun 46 ya. Nah, ada undang-undang lagi tahun 22 tahun 48. Ini undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di sana juga mengatur desa. Dan undang-undang itu mengkondisikan desa itu akan disiapkan menjadi daerah otonom tingkat 3. Bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, gitu, tapi ditarik dengan pola pemerintahan kaki begitu. Kalau kaki berarti nggak punya kepala kan? Ya, kepalanya ada di atas, jadi kaki itu hanya ngikut ini ya. Itu terjadi perdebatan dan itu prakteknya tidak berjalan undang-undang itu. Dan undang-undang itu juga mengatur tentang ini ya, pengisian kepala desa. Jadi di sana tidak diatur pemilihan secara langsung oleh rakyat, melainkan diusulkan oleh DPR daerah desa, DPRD desa. Minimal 2. Ya, diusulkan kepada kepala daerah tingkat 1 yaitu gubernur. Jadi 2 sampai 4 ya, itu diusulkan. Ya, bisa saja nanti ini kan melalui proses lokal nih, tapi proses lokalnya kan nggak diatur. Bagaimana DPRD desa itu mengusulkan itu pada provinsi itu. Nah, mekanisme ini tidak jalan. Tidak jalan. Karena apa? Setelah 14, Undang-Undang 14 tahun 46, ini ada pemilihan secara langsung. Ya. Dan itu euforianya luar biasa. Nah, kepala desa yang terpilih pada masa itu tidak tergoyahkan dengan adanya undang-undang baru. Nggak ngaruh. Sehingga masa jabatannya lama. Ada yang sampai tahun 65, ada yang sampai setelah tahun 65. Ada yang sebelum 65 karena usia 60 diberhentikan. Dan karena itu kesannya kepala desa seumur hidup. Padahal tidak ada aturan. Tidak ada aturan yang meregulasi tentang masa jabatan itu. Jadi nggak ada. Tetapi karena situasi kondisi di mana kontrol negara kepada desa itu longgar, maka tidak ada regulasi. Kemudian yang kedua ya apa yang sudah terjadi ya jalan. Itu ya. Tetapi ini ada berkahnya. Kita bisa membaca buku Dennis Lombard ya, terutama ini di Jawa tentu ya. Buku Nusa Jawa itu ya, yang buku 3. Dia mengatakan bahwa Lombard mengatakan bahwa ini era Soekarno ini 45-65 ini ketika kontrol negara pada desa ini longgar, maka yang muncul adalah desa berdikari. Desa-desa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri. Negara nggak campur tangan, negara nggak memberikan uang, ini jalan. Malah justru sebaliknya, desa itu memberikan sumber daya mereka kepada negara.
Contohnya adalah tanah. Jadi ada banyak tanah, terutama di tanah Jawa ini, tanah-tanah desa, itu dipersembahkan, dihibahkan kepada negara untuk membuat sekolah dasar, sekolah menengah, ya, ada sekolah teknik dan sebagainya gitu ya. Dalam perjalanannya juga memberikan tanah untuk kantor-kantor pelayanan publik. Entah itu pasar misalnya, atau fasilitas yang lain gitu. Dan saya ingin mengatakan bahwa era itu era yang melahirkan dalam situasi seperti itu. Kontrol negara itu longgar, lalu hubungan antara masyarakat setempat dengan kepala desa itu menjadi raket, ya, menjadi lekat, menjadi lebih solid, menjadi lebih dekat karena kepala desa tidak diganggu intervensi dari atas. Dampak berikutnya itu menghasilkan kepala desa yang legendaris, yang melegenda. Satu, powerful, kuat dia, kuat. Jadi artinya hak, otoritas, tanggung jawabnya, kapasitasnya menjadi kuat, bisa mengambil keputusan secara lokal, dan tentu keputusannya ini juga tidak semena-mena gitu ya. Karena yang kedua punya legitimasi. Legitimasinya luar biasa. Dan kalau di tanah Jawa ya itu kemudian menghasilkan sebutan Mbah Lurah saking masa jabatannya cukup lama gitu. Tapi dihormati. Punya legitimasi di mata masyarakat dan sekaligus juga ada rembuk desa. Karena kepala desa itu meskipun powerful tapi tidak mengambil keputusan sendiri. Pakai musyawarah di dalam rembuk desa. Dan rembuk ini kan sebenarnya tradisi yang sudah lama turun-temurun gitu. Jadi ini kombinasi ya itulah yang disebut dengan strong government ya. Karena government ini kalau dituntut untuk melakukan pelayanan, perlindungan, distribusi, proteksi itu kalau nggak powerful ya tidak akan bisa. Tetapi kalau powerful tanpa demokrasi, maka jadi lalem, jadi despotisme. Nah artinya demokrasi itu pada intinya adalah persetujuan rakyat, people consent, daulah rakyatun gitu ya. Disetujui, dibicarakan melalui musyawarah dan sebagainya. Jadi demokrasi tidak harus dimaknai sebagai kebebasan orang untuk berbicara. Tetapi orang bermusyawarah dan sebagainya itu juga demokrasi. Artinya proses politik ini dihadirkan, direpresentasikan untuk membicarakan hajat hidup orang banyak, menyepakati hal-hal yang berbeda, dan mengambil keputusan kolektif itu juga demokrasi. Yang dalam teori bisa juga disebut sebagai demokrasi komunitarian. Demokrasi yang mengutamakan kebaikan bersama, bukan kebebasan, tapi kebaikan bersama. Yang ketiga, ciri legendaris itu adalah legacy, punya warisan. Rata-rata kepala desa era itu yang berkuasa sangat lama, itu menghasilkan warisan yang legendaris. Entah itu sekolah dasar, kemudian membayar guru gitu ya, gurunya ya diambil lah, pokoknya yang penting bisa baca, tulis, hitung, lalu dijadikan guru yang untuk menopang itu. Karena pada waktu itu semangat rakyat untuk sekolah itu luar biasa, atau bahasa aslinya makantar-kantar. Karena di masa kolonial itu urusan sekolah ini sangat terbatas, sehingga euforianya luar biasa. Kemudian juga membangun sarana irigasi. Ya, tentu ini cerita masing-masing setiap desa itu beda-beda. Terus sahabat saya Pak Sumarjono itu menceritakan bahwa
ini ya, bapaknya dulu gitu ya. Kan itu turun-temurun juga itu, bapaknya lalu anaknya. Bapaknya dulu tahun 50-an itu jadi kepala desa itu mengembangkan ini ya, kan punya uang ya. Desa itu punya uang pada waktu itu dan nilai tukarnya kan masih sangat bagus. Pendapatan asli desa bukan dari dana desa, bukan. Tapi pendapatan asli desa digunakan untuk mendukung kredit tanpa bunga terhadap usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat. Itu. Kemudian juga membantu negara melakukan sensus penduduk. Ya. Banyak lagi lah, dan termasuk juga melindungi warganya gitu ya. Itu dari pergolakan politik pada masa itu. Ya, tahu kan pergolakan politik itu. Ya, jadi termasuk sekolah dasar yang saya tempati. SD Nanggulan 3, Cawas, Klaten, itu dulu dibangun oleh Mbah Lurah. Gitu ya. Baru kemudian pada tahun 79 itu pemerintah membangun SD Inpres. SD Inpres ya. Tapi tanahnya adalah tanah desa yang diberikan oleh Mbah Lurah tadi gitu. Jadi artinya ya saya diantarkan menjadi orang gitu, bisa sekolah, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung itu ya karena itu tadi. Legacy dari Mbah Lurah itu ya. Nah, saya kira itu ada banyak cerita gitu ya dengan oral history gitu ya. Makanya penting kita belajar sejarah itu. Tidak tiba-tiba gitu ya. Lalu kita mengatakan siapapun yang memegang jabatan, memegang kekuasaan itu pasti lalim, korup, serakah, rakus, tamak, dan sebutan-sebutan lain. Nah, karena itu dengan pengalaman kepala desa legendaris di era Soekarno itu, bukan era Orde Lama ya, era Soekarno. Saya nggak setuju dengan Orde Lama. Itu membangun imajinasi saya. Ya penting ya. Jadi undang-undang desa yang diperjuangkan, yang akan direvisi itu mengarah ke sana. Bagaimana kita membuat kepala desa yang powerful, ya, powerful itu sama dengan istilah desa kuat dalam undang-undang desa. Kemudian punya legitimasi yang demokratik, punya legacy. Dan tentu ini butuh waktu yang tidak pendek. Ya, jadi angka 9 tahun, angka 3 tahun itu kalau itu dikaitkan dengan soal pembatasan kekuasaan memang nggak menarik. Dikaitkan dengan korupsi juga tidak menarik. Seorang kepala desa mau lalim, mau korup itu tidak perlu butuh 9 tahun. Dengan masa 1 tahun, 1 minggu udah bisa gitu. Ya. Jadi artinya kekuasaan yang dibatasi sependek mungkin itu tidak menjamin pembatasan kekuasaan. Jadi tergantung ini cara melihatnya. Apakah paradigmanya anti korupsi, pembatasan kekuasaan, itu kan satu barisan tuh. Apakah kita akan mencapai harapan dan tujuan yang lebih baik? Desa yang berdaulat, ya, seperti dalam konstitusi ya, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu poin itu yang penting untuk dicatat. Itu namanya harapan dan tujuan. Kalau mau mencapai desa yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, maka solusinya adalah, salah satunya adalah membentuk kepala desa yang legendaris. Seperti pada pengalaman era Soekarno. Dan tentu saja ini juga butuh satu kondisi struktural bahwa kontrol negara itu longgar. Atau dengan kata lain lebih baik cuci tangan daripada campur tangan. Tetapi yang terbaik tentu adalah turun tangan.